Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil islami wal iman. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal mahmudu bi kulli lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha minan niran. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu fi akhiriz zaman. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bituliz zaman. Amma ba'd. Hadratal mukarram wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para kesepuhan, para kasepuhan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janabil Karim panjenenganipun Bapak Ustadz Muhammad Mukhlis Satria. Janabil Karim panjenenganipun Bapak Ustadz Muhammad Hidayatullah. Janabil Karim beliau Bapak Ketua DKM Bapak Miratno. Janabil Karim Bapak Tukino, Bapak Nunung Nuryadi, Bapak Andi, Bapak Supri, ingkang sedayanipun kawula hormati. Kepada beliau Bapak Ustadz Muhammad Arif selaku Ketua Majelis Ta'lim Al-Abroriyah yang saya hormati. Pada Sohibil Hajah atau Sohibil Bait Bapak Suwardi sekeluarga ingkang kawula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang saya hormati, jamaah Majelis Taklim Al-Abroriyah, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas liman rahmah, taufik, hidayah serta inayahnya Allah, sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah di kediaman Bapak Suwardi atau Bapak Wir dengan keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Mari kita wujudkan rasa syukur kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat miwah salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah Nabi yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Mari kita sampaikan bacaan sholawat dan salam kita dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadiroh yang berbahagia. Kenapa saya sebut berbahagia? Karena kita diundang diajak berbahagia.
Pada malam hari ini alhamdulillah kita diundang oleh Bapak Suwardi sekeluarga. Yang disampaikan tadi, apa yang dihajatkan, semoga atas barokah wasilah silaturahim kita dan tambah barokah doa kita semua, sehingga Allah meridai dan mengabulkannya, amin ya robbal alamin. Ini pada malam hari ini niat hajatnya Bapak Suwardi itu ada 3 Pak, 3, mantep kan, 3. Jadi harusnya nanti kalau dapat berkatnya 3. Ya sesuai kan, hajatnya 3, berkatnya 3 Mbah Wir. Berarti yang 2 nyusul nanti. Hajat yang pertama, alhamdulillah kita khususnya ini Majelis Taklim Al-Abroriyah, yaitu jamaah kita, lingkungan kita di Blok F dan G, warga Puri Citra, dan umumnya bagi masyarakat Indonesia, yaitu bertasyakuran dalam rangka hari ulang tahun yang ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Itu hajatnya itu, syukuran hari ulang tahun. Jadi diniatkan tasyakuran hari ulang tahun kemerdekaan. Kenapa demikian? Betapa pentingnya, betapa mulianya, betapa kita berhutang budi dan berhutang jasa, berhutang nyawa, berhutang darah, berhutang harta benda, tenaga dan pikiran. Berhutang kepada siapa? Para pejuang-pejuang yang telah mendahului kita. Tanpa beliau-beliau kita masih dijajah kali. Tapi alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, tanggal 17 Agustus 1945 kita merdeka, alhamdulillah. Nah, sekarang tanggal 18 Agustus, kemarin pas hari kemerdekaannya. Kalau kita kemarin sebagian saudara kita upacara, kita juga upacara dengan cara apa? Dengan cara malam ini kita bertasyakuran. Jadi kalau kemarin kita seneng-seneng karena perlombaan yang aneh-aneh, yang macem-macem, itu jangan dipikir seneng karena perlombaannya, tapi diambil hikmahnya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara bersatu. Contoh yang gampang, lomba-lomba itu kan banyak yang, contoh panjat pinang itu kan dengan tim kan, bersatu. Lomba bola voli bersatu. Yang beda itu lomba lari, kayaknya nggak ada lomba lari, ya kan? Nggak ada, masing-masing kalau lomba lari. Terus hiburan, terutama anak-anak, ibu-ibu itu lomba-lomba hiburan. Boleh bersenang-senang, boleh bahagia, tapi jangan lupa kita mengambil makna daripada hari ulang tahun kemerdekaan. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Dengan membangun lingkungan masyarakat yang dekat sama kita, yaitu lingkungan kita. Hubbul waton minal iman, dengan keimanan kita cinta tanah air. Dengan keimanan kita mendoakan para arwah pahlawan kita yang telah mendahului kita. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Rampung Mbah setunggal untuk tasyakurane, berkate siji tung loitung Mbah. Adapun niat hajat yang kedua beliau, yaitu tasyakuran. Tasyakuran apa? Walimatul yaumil wilad. Walimah ulang tahun putra beliau yang bernama Wirdiansyah Anggara. Alhamdulillah beliau pada saat ini lagi berbahagia, yaitu pas hari atau tanggal kelahirannya Mas Wirdiansyah Nova. Mas Wirdiansyah Anggara.
Barakallahu fi umrik Mas Wirdiansyah Anggara. Allahumma tawil umuraka wa sahhihat sadaka wa nawwir qulubaka wa sabbit imanaka wa ahsin a'malaka wa wasi'na arzaqaka amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana min ahlil ilmi wa min ahlil khair amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih barokah Fatihahnya. Dihitung lagi berkatnya berapa Mbah? Nah, dua Mbah, baru dua. Iya, salahnya apa benernya ini? Habis maghrib di WA saya. Habis maghrib tadi mau isya. Tadi aja saya ini. Gitu, wah siap gitu. Tinggal menyampaikan itu ngaja berkata Mbah Putri ya. Kulino ngundangi Mbah saya maaf ya Bu. Adapun niat hajat beliau yaitu tasyakuran lagi. Pokoknya lagi seneng keluarga Mbah Wir ini. Lagi seneng bener. Jadi Ananda Wirdiansyah Anggara putra Bapak Suwardi, alhamdulillah dikaruniai nikmat oleh Allah. Baru beberapa hari yang lalu telah menyelesaikan jenjang pendidikan S1-nya, sarjana apa komputer atau apa itu kalau nggak salah. S1-nya alhamdulillah. Jadi sudah mendapat nilai yang terbaik dan dianggap lulus wisuda, tinggal nanti foto-foto wisuda, seneng-seneng wisuda. Nah ini kan lagi kelulusan, belum tasyakuran wisuda, syukurannya tambah lagi. Nah, alhamdulillah, semoga Mas Wirdiansyah Anggara dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Walaupun ilmu komputer itu untuk ilmu dunia, tapi dengan ilmu dunia tersebut bisa mendatangkan banyak kelimpahan rezeki dari Allah dan bisa diarahkan kepada urusan akhirat untuk ibadah, untuk beramal soleh. Amin ya robbal alamin. Berkatnya pinten? Tiga Mbah Wir. Nah, senyum-senyum Mbah Wir. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirah hadirah rahimakumullah. Pada malam hari ini karena malam apa ya? Malam Senin, malam kerja. Mungkin nggak panjang lebar, saya menyampaikan sedikit, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan tidak ada tanya jawab langsung seperti tempat Bapak Joko Tinggir, karena malam besok paginya jam kerja. Satu dari jemaah kita juga sebagian pada besok kerja, yang kedua tetangga kita juga butuh istirahat. Jadi harap maklum. Tapi tetap amplopnya jangan dikurangi Mbah Wir walaupun sebentar. Dilebihin Mbah Sarni, mau ditambah Mbah Sarni. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirah rahimakumullah. Mengenai ulang tahun hari kemerdekaan, kita harus cinta tanah air, hubbul waton minal iman. Dan karena ini bukan momennya ceramah untuk urusan kepemerintahan, ya cukup sampai di situ, hubbul waton minal iman. Yang penting kita atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Kita harus taat kepada Allah, taat pada Rasul, dan kepada pemimpin di antara kita, pemimpin pemerintahan yang terdekat di kita, yaitu Bapak RT atau Ibu RT, Bapak RW, dan kelurahan. Itu minimal itu kita taati, karena kalau yang kesana-sana itu udah otomatis instruksi dari atasan-atasan, penguasa-penguasa atasan, sehingga yang dekat dengan kita Bapak RT, Bu RT, atau Bapak RW, kita ikuti hal-hal yang baik, kita ikuti yang pada hakikatnya man atau ani fakot atau Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasul, maka dia berarti taat kepada Allah. Wa
Wa man ata'ani faqad ata'allah wa man asoni faqad asallah. Dan barang siapa bermaksiat kepadaku, kata Rasul, maka dia berarti bermaksiat kepada Allah. Wa may yuti'il amira faqad ata'ani wa may ya'sil amira faqad asoni. Barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, berarti dia bermaksiat kepadaku, kata Rasul. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, man ata'ani faqad ata'allah wa man asoni asallah wa man yuti'il amira. Dan barang siapa yang taat pada pemimpin, maka dia taat padaku. Wa may ya'sil amira faqad asoni. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, berarti bermaksiat kepadaku. Malah belibet malah Pak, maaf ya. Bolak-balik. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat rahimakumullah, mengenai ulang tahun Mas Wirdian Syahanggara, berarti umurnya bertambah. Semoga ketambahan umurnya semakin dewasa dan semakin bisa menjalankan apa yang didapat selama ini dalam thalabul ilmi. Dan mengingatkan kepada kita semua juga bahwa umur kita otomatis bertambah. Pada hakikatnya berkurang. Kita itu ngantri yang tidak diharapkan, ngantri kemati. Ada yang mengharapkan antrian kematian enggak? Ada nggak? Coba. Kalau antri beli tiket, oke siap. Antri beli apa namanya? Perjalanan, antri tol, siap diniatkan karena mau mudik. Tapi antri kematian siapa yang berharap? Gak ada kan? Tapi mau tidak mau kita tetap mengantri. Lah antriannya tidak seperti kita antrian di tol, enggak Pak. Tidak seperti antrian di beli tiket itu harus urut, antri bank harus urut dengan nomornya, antri rumah sakit dengan nomor urutnya, enggak Pak. Kalau antrian kematian itu enggak tahu kan kita, serah yang mau ngambil, ya kan? Tapi mau tidak mau, siap dan tidak siap, kita harus siap. Maka bekalilah dalam kehidupan kita dengan apa? Bil a'malis sholihati, dengan amal soleh, dengan takwa kepada Allah dan takwa kepada Rasul, dengan berpedoman Al-Quran dan hadis, apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Muhammad Arif tadi. Bagaimana kita bisa menjalankan apa yang kita tahu tentang ngaji kita yang berdasarkan Quran dan hadis, mengikuti para ulama kita, yang kita jalankan semaksimal mungkin sesuai kemampuan agar menjadi hamba yang selamat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirah rahimakumullah. Kita tahu semuanya itu yang hadir di sini pasti pernah menjadi anak. Ada nggak yang belum pernah menjadi anak? Ada. Ayo, semuanya nih yang sepuh-sepuh kayak Bapak Wir, terus Mbah Win itu dulu pernah menjadi anak. Ya betul, pernah menjadi anak. Manusia di sini semuanya pernah menjadi anak. Manusia yang tidak pernah menjadi anak siapa? Nabi Adam. Ustaz langsung nyaut Nabi Adam. Terus Ibu Hawa. Lah kita ini termasuk anak Adam, anak keturunannya Adam dan Hawa. Lah kalau kita pernah menjadi anak, berarti kita punya orang tua. Siapa yang nggak punya orang tua? Saya nggak punya Pak Dew karena udah meninggal. Beda cerita, tetap punya itu. Iya betul. Ini pahami, dikirai gerecoan, guyonan, tapi serius ini. Kalau kita memiliki anak, memiliki aja, sing tua dulu. Ya berarti amanah. Kemudian dibalik, kalau kita menjadi anak, kita nasihatnya khususnya pada Mas Wirdian Syahanggara, umum pada kita semua. Nah, kita yang tua-tua pun masih menjadi anak karena punya orang tua. Tuh.
Pokoknya kita bicara anak dan anak. Allah menyampaikan dalam firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Itu ayat yang langsung sambungannya. Jadi itu ditambahi wawu atau dan sembahlah Allah. Jangan pernah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Itu berarti urutan kedua perintahnya Allah. Setelah kita menyembah Allah, setelah kita mengabdi kepada Allah, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu titik. Jadi nggak ada catatan, kecuali orang tua yang begini-begini. Kalau Amir tadi itu kalau ngajaknya maksiat tidak harus kita ikuti. Dan orang tua nggak mungkin ngajak anaknya maksiat. Kalau orang tua ngajak anaknya maksiat gendeng berarti ya, ya kan? Nggak ada orang tua ngajak anaknya maksiat. Yang ada pasti anaknya orang tua itu mengajak anaknya kepada kebaikan. Maka dari itu, kalau perintahnya Allah agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua, dengan cara bagaimana? Satu, wala taqul lahuma uffin. Kata Allah, jangan pernah kamu berbicara kepada kedua orang tuamu dengan kata uff, atau bahasa kita hush. Umpama diomongi Mbah Wir, Mas Wir, Mbah Wir mas bingung ya. Mas Wir ngomong kepada Bapak Suwardi gitu aja. Diomongi orang tuanya, hush, nggak boleh. Bilang hush saja nggak boleh, hush, sama aja. Apalagi melawan, apalagi marah-marah, apalagi memaki-maki, tambah lagi tidak boleh. Ingat itu. Seandainya orang tua tidak mencocoki dengan diri kita, pemikiran kita, lebih baik kita diam. Seandainya kita menjelaskan pun harus dengan santun, jangan sampai orang tua itu kesinggung. Intinya begitu. Dan kita juga harus berbuat baik, kita harus bersedekah, kita harus ngurusi orang tua. Kewajiban kita termasuk berbuat baik itu ngurusi orang tua. Itu sebagai anak. Nah, jadi anak Pak, Bu, anak kita termasuk kita nih yang sudah tua-tua nih, yo Pak Di, ibu-ibu, bapak-bapak nih. Jadi anak kan, anak itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, anak yang menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Hati-hati. Siapa mereka itu? Yaitu anak yang selalu melawan kedua orang tuanya. Nih, yang pokoknya kalau ini di grup semua ini, waduh, termasuk Kang Yonek melawan enggak ya? Enggak ya. Itu mikir dia. Terus Mas apa ini? Mas Wir ngelawan enggak? Mas Rangga ngelawan enggak? Mas Devin ngelawan enggak? Gitu. Itu. Anak kalau selalu melawan orang tua, bantah orang tua, itu disebutnya anak yang menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Itu yang pertama. Na'udzubillah min dzalik. Kategori anak durhaka. Yang pertama. Yang kedua, anak yang bisa menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya. Kapan itu? Ketika mereka di rumah baik-baik saja, tapi di luar kita berbuat maksiat yang melanggar norma dan aturan, melanggar agama dan masyarakat, norma-norma masyarakat, itu menjadi malu-maluin orang tua. Di rumah kelihatan nurut baik, di luar nggak karu-karuan. Anake sopo. Nah, orang tua nggak salah, nggak tahu apa-apa, disalahin. Gimana? Nah, itu jadi fitnah bagi kedua orang tua kita. Jangan sampai. Maka jaga nama baik diri, jaga nama baik kedua orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga,
anak yang menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Di antaranya contoh yang gampang tadi Mas Wirdian Syah Anggara itu. Bangga orang tuanya. Alhamdulillah S1 selesai. S1 lulus dengan nilai terbaik dan nilai baik. Yaitu sebagai kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Dan anak-anak kita yang lain banyak yang sudah berhasil dalam jenjang pendidikannya. Itu termasuk anak yang menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua. Bahkan anak-anak yang sukses di dalam materinya, yang kaya maupun yang berpangkat, itu menjadi kebanggaan orang tuanya. Biasanya diceritakan orang tuanya. Tapi Pak Bu, tapi kalau anak tersebut tidak soleh, biasanya anak itu ngatur orang tua. Nggih napa mboten? Ya, merasa pinter, merasa sukses, merasa hebat, akhirnya ngatur orang tua, nyalain orang tua. Nah itu anak yang jadi kebanggaan tapi tidak soleh sehingga ngatur orang tua. Yang mana kita? Kategori yang mana kita? Ayo Mbah Win, kategori yang mana Mbah Win? Yang tak tanya yang sepuh-sepuh aja. Senyum kayak Pak Prabowo dia. Iya, Mbah Win kan Pak Prabowo. Kemudian yang keempat, anak yang menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Itu tidak lain dan bukan hanya anak yang soleh solehah. Maka dari itu ketika kita memberikan pendidikan kepada putra putri kita, jangan pernah jauh dari agama. Harus kita ajak, kita arahkan kepada pendidikan agama dari sedini mungkin bahkan sampai dewasa. Arahkan putra putri kita untuk belajar agama agar nantinya kita tidak menyesal, agar nantinya putra putri kita menjadi syafaat bagi kita semua besok di hari akhir. Ketika kita masuk neraka tapi kita memiliki anak putra putri yang soleh dan solehah, maka Allah lebih ridho orang tuanya dalam neraka diangkat untuk dinaikkan ke surga daripada anak solehnya ikut nyemplung neraka. Karena kalau anak soleh nyemplung neraka, masuk neraka, maka neraka akan dingin semua. Ya, yang diadab dia juga malah enak-enakan. Maka dari itu Allah lebih ridho orang tuanya diangkat ke surga karena wasilahnya memiliki anak yang soleh serta solehah. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Gak ada yang amini, waduh. Amin. Semoga kita memiliki putra putri yang soleh dan solehah. Amin. Nah ya nanti amin itu. Berarti koreksi pada introspeksi diri, gitu kan? Pada introspeksi diri. Nggak diaminin kok. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirah rahimakumullah. Gak banyak guyon ini Pak, karena dibatasi waktu. Kemudian ketika kita jadi orang tua, nah saya ingin dibalik jadi orang tua. Ketika kita menjadi orang tua, itu diamanai putra putri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Kita memiliki kewajiban menjaga anak kita, punya kewajiban mengandung sampai melahirkan, kemudian mengasuh, mengurus, membesarkan, membiayai segalanya semuanya itu dengan berbagai cinta dan kasih dan pengorbanan. Dengan satu catatan, jangan pernah ngungkit kebaikan kita terhadap anak kita. Itu satu. Karena kalau kita ngungkit kebaikan diri kita atas anak kita, menghapus pahala kebaikan kita. Ingat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah berharap anak-anak kita itu berbalas budi kepada kita, kepada orang tua. Masih banyak nggak yang begitu? Banyak. Masih banyak nggak? Kowe lele cilik tak gedhe, tak urusi, tak openi. Gede-gede ora, dadi ra genah gak mikir wong tua. Nah, sing ora wong Jawa gak paham. Kamu dari kecil tak besarin. Nah, setelah gede nggak ngerti sama orang tua, jangan, nggak boleh. Karena secara tidak langsung kita sudah apa?
bersalah kepada Allah, karena anak itu tanggung jawab kita, anak itu amanah. Jadi kalau kita berbuat baik semampu kita. Jangan pernah ngungkit, jangan pernah pengen dibalas budi kita, karena akan menghapus pahala kebaikan kita mengasuh anak. Itu satu. Yang kedua Pak Bu, kita punya hak untuk memberi arahan dan nasihat kepada putra putri kita ketika belum berumah tangga, ketika belum berkeluarga. Akan tetapi Pak Bu, nanti kalau kita sudah berkeluarga, putra putri kita itu kita tidak punya hak sepenuhnya. Walaupun itu anak laki-laki, paham nggih? Istilahnya begini, ketika kita jadi orang tua punya anak laki-laki, mentang-mentang orang tuanya laki-laki, apa-apa harus ngikuti orang tua. Karena dalilnya apa? Dasarnya apa? Bahwa anak laki-laki itu hak orang tuanya. Nggih mboten? Nggih mboten? Ini saya bukan bantah dalil, tapi saya ingin memahamkan. Ketika putra-putri kita sudah rumah tangga, apalagi perempuan putri kita atau wanita putri kita, nah itu hak penuh ada di suaminya. Kita tidak bisa ngatur ini dan itu. Lah laki-laki anak kita itu juga hak rumah tangga mereka sendiri, bukan haknya orang tua. Jadi jangan ikut mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Paham nggih? Kita boleh memberikan saran, kita boleh memberikan nasihat, tapi tidak boleh memaksakan nasihat dan saran kita itu untuk dipakai dan dituruti. Karena apa? Mereka sudah punya kehidupan sendiri, punya kepentingan sendiri, baik buruknya, bahagia susahnya, enak enggak enaknya, mereka itu punya kehidupan sendiri dan bertanggung jawab kepada Allah. Walaupun anak itu juga harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Masalahnya kasus itu tidak hanya sedikit Pak, banyak. Gara-gara orang tuanya nggak cocok sama menantunya, akhirnya marah sama anaknya, bahkan sampai disuruh menceraikan pasangannya. Benar enggak? Itu enggak boleh, itu dosa. Orang tuanya dosa. Karena mau enak enggak enak, baik buruknya itu mereka yang ngejalani. Kemudian seandainya putra putri kita tidak mengikuti nasihat kita agar melakukan apa yang diinginkan, itu anak tersebut bukan kategori anak durhaka. Ingat itu, bukan kategori anak durhaka. Karena orang tua itu masih apa Pak? Masih memiliki hawa nafsu. Yang namanya orang tua itu juga bisa salah. Salah. Jadi yang namanya orang tua kan taunya keadaan luarnya. Terkadang kan begitu, apalagi bukan satu rumah, beda rumah. Taunya anaknya enak ini itu. Orang tua nggak ngerti, sama orang tua nggak ngerti, belum tentu kan. Nah, maka dari itu kita tidak boleh memaksakan apa keinginan kita untuk dipakai putra putri kita yang sudah berumah tangga. Itu yang kedua. Mungkin yang ketiga lagi, kalau anak itu sudah janda umpama nih itu kita tidak boleh menjodohkan atau mengarahkan, biar putri kita itu milih pasangannya sendiri, karena putri kita sudah pernah menjalankan rumah tangga. Terserah mau pilih yang mana, orang tua tinggal mendoakan, tinggal merestui karena sudah punya pengalaman. Boleh memberikan saran, boleh nasihat, boleh, tapi kita tidak boleh memaksakan. Itulah keadilannya Allah. Sebenarnya hakikatnya hidup itu begitu. Karena kebanyakan dibentur-benturkan dengan menurut ceramah ustadz ini, ustadzah ini, dan macam-macam. Nah, hakikat hidup itu begitu. Yang namanya manusia sebagai orang tua pun terkadang memiliki kesalahan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita menjadi orang tua,
kita mengarahkan yang terbaik, tapi jangan sampai kita memaksakan atau menuntut putra-putri kita untuk membalas kebaikan kita. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, mungkin itu saja. Ini ngajinya agak terburu-buru. Semoga sedikit banyaknya bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga sedikit banyaknya bisa memberkahi kita semua. Sedikit banyaknya semoga dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti sebelum ditutup MC, mohon barokah doa dari beliau Bapak Ustadz Muhammad Mukhlis Sapria. Itu aja bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi